Satria abad pertengahan dari Eropa dan samurai kekaisaran Jepang adalah dua pejuang paling ikonik dalam sejarah. Kedua kelompok ini terkenal karena keterampilan dan keberanian mereka dalam pertempuran. Keduanya memiliki keunikan sendiri, namun akan selalu menarik untuk membandingkan mereka dalam hal pelatihan, persenjataan, dan taktik. Selain itu, banyak yang mungkin bertanya-tanya, siapa yang akan menang bila samurai dan kesatria bertarung? Ksatria adalah prajurit yang sangat terampil dan bersenjata berat yang menonjol di Eropa selama abad pertengahan. Mereka adalah anggota bangsawan yang telah dilatih sejak usia muda dalam hal penggunaan senjata, menunggang kuda, dan peperangan. Ksatria sering dipekerjakan oleh raja dan bangsawan sebagai pelindung tanah dan rakyat. Mereka memainkan peran penting dalam pertempuran dan perang selama periode abad pertengahan. Selain tugas militer, para ksatria juga terlibat dalam kehidupan budaya dan sosial bangsawan di masa lalu. Ksatria berpartisipasi dalam turnamen dan joust, serta diharapkan menunjukkan sopan santun dan etiket. Ksatria menjadi tokoh kunci dalam hierarki sosial Eropa di abad pertengahan. Samurai kekaisaran Jepang adalah kelas prajurit yang sangat terampil dan terlatih. Mereka memainkan peran penting di era feodal dari abad ke-12 hingga ke-19. Istilah samurai secara harfiah berarti mereka yang melayani. Itu menjelaskan peran awal samurai. Mereka dipekerjakan oleh para bangsawan untuk melindungi tanah dan rakyat. Samurai diharapkan menjunjung tinggi kode etik yang ketat yang dikenal sebagai Bushido. Kode etik tersebut menekankan kesetiaan, kehormatan, dan disiplin diri. Samurai kekaisaran Jepang diharapkan bersedia mengorbankan hidup mereka untuk tuannya atau untuk kebaikan bersama. Jika gagal dalam melaksanakan tugas atau melakukan kesalahan, samurai akan melakukan ritual bunuh diri demi kehormatan. Baik ksatria maupun samurai menjalani pelatihan yang ketat untuk menjadi prajurit yang terampil. Ksatria terlatih dalam penggunaan senjata, menunggang kuda, dan pertarungan tangan kosong. Mereka juga mempelajari kesopanan dan etiket sopan yang penting dalam peran mereka sebagai pelindung kaum bangsawan. Para ksatria diharapkan menjunjung tinggi kode ksatria yang ketat yang menekankan keberanian, kehormatan, dan kesetiaan. Sebaliknya, samurai lebih fokus pada disiplin dan meditasi. Mereka juga berlatih memanah, menunggang kuda, dan adu pedang. Pelatihan mereka menekankan pentingnya fokus dan konsentrasi mental. Mereka juga mempelajari Buddhisme Zen dan ajaran filosofis lainnya. Semuanya itu menekankan disiplin dan kesetiaan. Baik ksatria maupun samurai memiliki senjata unik mereka sendiri. Senjata memainkan peran penting dalam pertempuran ksatria maupun samurai. Senjata ksatria yang terkenal antara lain pedang, kapak, tombak, dan gada. Pedang ksatria panjang, berat, dan tajam, sedangkan kapak dan gada digunakan untuk menghancurkan baju besi lawan. Pedang adalah senjata yang paling umum digunakan oleh para ksatria dalam pertarungan tangan kosong. Pedang dirancang untuk memotong dan menusuk, dan digunakan untuk menyerang kepala, lengan, dan kaki musuh. Ksatria sering membawa pedang panjang yang dapat digunakan dengan dua atau satu tangan. Mereka juga menggunakan pedang yang lebih kecil untuk pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, samurai dikenal menguasai katana, pedang pendek, serta busur dan anak panah. Katana khususnya adalah senjata yang mematikan, dan samurai dilatih secara ekstensif untuk menguasai katana. Samurai menggunakan katana dalam berbagai cara dalam pertarungan, tergantung situasi dan lawan. Bentuk bilah yang melengkung memungkinkan gerakan memotong yang lancar dan efisien. Karena itu, katana menjadi senjata yang efektif untuk menyerang kepala, lengan, atau kaki musuh. Baju zirah ksatria biasanya terdiri dari beberapa komponen, termasuk pelindung kepala, pelindung dada, pelindung bahu, sarung tangan, dan pelindung kaki. Baju zirah itu dirancang untuk menutupi tubuh semaksimal mungkin, sekaligus memungkinkan ksatria untuk bergerak dan bertarung secara efektif. Baju zirah ksatria memberikan perlindungan terhadap berbagai senjata, termasuk pedang, kapak, dan tombak. Pelat logam sangat efektif dalam membelokkan pukulan. Meski baju tempurnya tidak mudah rusak, para ksatria masih mungkin menderita luka dalam pertempuran.
pukulan dan senjata berat masih bisa menyebabkan cedera atau menjatuhkan kesatria. Baju zira juga bisa ditembus dengan ujung tombak atau ujung panah. Selain itu, baju zira itu berat dan bisa melelahkan untuk dipakai, terutama di cuaca panas. Baju zira samurai Kekaisaran Jepang, Oyoroi, dirancang untuk memberikan perlindungan dalam pertempuran. Baju ini terdiri dari beberapa lapisan bahan, termasuk kulit, logam, dan sutra. Semua itu memberikan perlindungan terhadap berbagai senjata dan serangan. Baju zira samurai terdiri dari beberapa komponen, antara lain pelindung kepala, pelindung dada, pelindung bahu, pelindung lengan, pelindung paha, dan pelindung tulang kering. Setiap elemen baju zira samurai sangat penting dan dipersonalisasi bagi penggunanya. Baju zira membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dibuat. Baju zira samurai menawarkan perlindungan yang signifikan, tapi juga memiliki beberapa keterbatasan. Baju ini berat dan bisa melelahkan untuk dipakai dalam waktu lama, terutama di cuaca panas. Selain itu, beberapa area tubuh seperti punggung dan leher tidak terlindungi dengan baik, sehingga rentan terhadap serangan. Menentukan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kesatria dan samurai Kekaisaran Jepang bukanlah tugas yang mudah. Keduanya adalah pejuang terampil yang memiliki senjata, baju besi, dan taktik unik masing-masing. Samurai memiliki kelebihan seperti kecepatan, ketangkasan, dan keterampilan menggunakan katana. Samurai dilatih untuk bergerak cepat dan efisien dalam pertempuran, menggunakan mobilitas mereka untuk mengakali dan menyerang lawan. Keuntungan terbesar kesatria adalah fakta bahwa baju besi mereka memberikan perlindungan yang signifikan dari tebasan katana. Namun jika kesatria memiliki chainmail sebagai satu-satunya perlindungan, maka samurai dapat menggunakan ujung katana untuk menusuk area yang rentan. Leher, ketiak, atau di belakang lutut menjadi sasaran ideal bagi katana sang samurai. Namun samurai juga memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi dieksploitasi oleh seorang kesatria abad pertengahan. Salah satu kelemahan paling signifikan adalah baju zirahnya tidak seberat milik ksatria. Baju zirah samurai dirancang untuk melindungi dari berbagai senjata dan serangan. Namun pakaian tempur ini tidak seberat baju zirah yang dikenakan oleh ksatria abad pertengahan. Hal ini membuat samurai lebih rentan terhadap pukulan keras atau serangan telak, terutama dari senjata seperti gada atau kapak perang. Salah satu kelemahan ksatria yang paling signifikan adalah kurangnya mobilitas mereka. Baju zirah berat yang dikenakan oleh para ksatria bisa menjadi tidak praktis dan melelahkan untuk dipakai, terutama dalam cuaca panas. Kelemahan ini bisa memperlambat mereka dalam pertempuran. Padahal samurai terkenal akan kecepatan dan ketangkasannya. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang dalam pertempuran antara ksatria abad pertengahan dan samurai Kekaisaran Jepang. Keduanya adalah pejuang terampil yang memiliki senjata, baju besi, dan taktik unik masing-masing. Tidak mungkin untuk menentukan secara pasti siapa yang akan menang. Hal itu disebabkan karena perbedaan waktu dan tempat yang signifikan yang memisahkan kedua budaya. Kesatria abad pertengahan dan samurai Kekaisaran Jepang ada dalam konteks budaya yang sangat berbeda dan bertempur di era yang berbeda. Kesatria berperang terutama selama abad pertengahan antara abad ke-5 dan ke-15 di Eropa. Sementara samurai bertempur selama periode feodal di Jepang antara abad ke-12 hingga ke-19. Pada akhirnya, hasil pertempuran akan bergantung pada keadaan pertempuran dan strategi yang digunakan oleh masing-masing kelompok.